rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal permulaan kalam, sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita rahmat iman, masih dapat kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah masih memberikan kita rahmat kesehatan, kok mantolai bisa mencaliak, talinolai bisa mendanam, menjolai bisa mengecek, tangan bisa bayunan, kaki masih bisa menjalankan musik Al-Quran dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo betul. Selanjutnya rahmat kesempatan yang dapat dakwah. La yo iman layado, kesehatan lai fanwa, kesempatan bana yang dado. Lai mungkin awak bisa berkumpul di situ. Karena jomis yang hari bagi yang membalik di pasar, bagi yang baguli, bagi yang ikan kue. Allah masih berikan kesempatan kayaknya sama-sama kita mengerjakan ibadah kepada Allah di malam hari itu di Masjid Al-Furqan yang sama-sama kita cintai ini. Selanjutnya yang kedua yang tak boleh lupa ada salawat dan salam yang sama-sama kita berdoa kepada Allah. Pesan Syekh almarhum Syekh Ali Jabir ada satu amalan yang Allah tak mau dirinya ketinggalan ketika kita mengerjakan amalan itu. Atau bersalawat kepada Rasulullah. Coba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah dahulu baru Nabi Muhammad. Ayo benar. Sama-sama kita muliakan hadirin wal hadirat jemaah Masjid Al-Furqan Warunas Kampung Ladang Balai Lubu Alam. Insyaallah saluna hadir kini ko pada malam kini ko sama-sama bosok kita di surga Jannatul Naim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kok kuliah pakai judul apa Bapak Ibu sekalian? Kita lagi judul ceramah pada malam ini kok bersikap bijaksana menghadapi perbedaan. Dari judul kok dapat kembangkan. Kalau seandainya ada perbedaan, pasti ada berbagai macam pendapat di kalangan masyarakat. Nah, yuk, sekurang-kurangnya, yuk datang bulan puasa pasti yang berbeda dulu. Wayang mana menyambutkan dua bapak ibu sekalian. Ada dan pertama mana penentuan awal masuk satu Ramadan. Dari berbeda-beda. Itu jadi di Kabupaten Padang Pariaman masuk Kota Padang Senete. Ada namanya Tarekat Naqsabandia yang tinggal di daerah Limomani dekat kampus Unan Universitas Andalas. Bagi nani ibu atau papa aku dan ajuk ke Padang pasti tahu sampai kena ya. Ada di sini tu nama jamaah yang Tarekat Naqsabandia inyo puasa ko lebih dulu pada awak. Lei tahu tu. Puasa dia. Puasa hari Jumat tarawih hari Kamis malam. Baru bisa berbeda inyo dari awak. Padahal Nabi nyuci Al-Quran nyuci hadis nyuci baru bisa berbeda. Ternyata waktu Nabi nyuci Al-Quran nyuci hadis nyuci. Cuma secara pemahaman Al-Quran nyuci hadis nyuci Nabi nyuci berbeda-beda. Kalau yang kuliah sama intan di sini tidak ada yang sama. Bagi Tarekat Naqsabandia memakai metode Manjali Aliyalawi Bapasang. Kalau Bapasang ilawi berarti bulan Allah dibuat Allah jatuh satu Ramadan. Hitung kalender ini punya perhitungan kalender surang. Namun kita orang yang pakai kitab Al-Munjid, dan puasa hari Jumat. Yang kedua, kalau kuliah aku mananya rata-rata jamaah sikoko
palon kafe, palon Sabtu. Apa bisa? Pertama mana memakai yang sudah bisa. Kece Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sumu li ru'yatihi wa afrilu li ru'yatihi. Puasa kalau nampak bulan, kayo awak kalau nampak bulan. Kok seadanya nak nampak bah? Wa afrilu indal syahri Sya'ban 30. Sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 32. Ibu nak pakai di metode Muhammadiyah. Dan ketiga orang puasa hari apa? Hari Minggu jatuh penetapan oleh pemerintah melalui sidang isbat. Saya pimpin langsung dari Menteri Agama. Dari 101 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, ruko-ruko pas mancalia itu main turun dan turun nampak siapa lain. Jadi bahasa mereka puasa tidak. Nyok pakai cerokan bu, pertama pakai metode rukiyatul hilal mancalia secara langsung dengan teropong atau mato. Dan kedua memakai metode hisab yang sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 32. Jadwal pertama puasa pada hari Minggu. Dan terakhir apa? Ada nak kesimpulan puasa yang sanayan. Kau suara apa? Sanayan mulai puasa. Hari Minggu mulai menyendiri. Ya. Di di mana itu? Di kampung awak tenang. Kalau lidah awak tu di kampung awak namanya tenang. Ayo. Bapak bisa awak dan puasa hari Jumat ada, Sabtu ada, Minggu ada. Kan ini sebenarnya. Bapak bisa. Ternyata hadis yang aku sampaikan pertama tadi sumuli ru'yati. Ru'yati dalam artian bahasa Arab mencaliak cuma langsung. Tak boleh pakai teropong. Kalau pemerintah mencaliak cuma boleh teropong. Cuma boleh teropong. Kau teropong ni sama caliak. Tidak, kita kijuannya sama kawan. Teropong mencaliak, tak kemat dulu. Mencaliak tak tahu pakai matu, nan teropong panodongan. Baru bisa takabur dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh kawan itu tadi, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang telah bersaksi melihat bulan, boleh berpuasa besok. Di hadis memakai kata ru'ya. Di Al-Qur'an memakai kata syahidah. Aku berbeda. Kalau kata syahidah kau mencari dengan ilmu, teropong tu mampu pakai ilmu tidak. Bisa orang lasih boleh nak mampu. Tidak bisa dong pakai ilmu mencari teropong kau, maka dia pakai metode pemerintah melalui ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Para dari macam puasa ambe. Selagi lagi pakai metode ambe kau apa-apa ibu-ibu sekalian boleh. Dia tak boleh apa? Ya pindah puasa. Selagi lagi puasa je sama-sama berdoa. Semoga Allah pertemukan awak di surga Jannatul Na'im. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama, perbedaan pertama terletak di penempatan satu Ramadan. Yang kedua, siapa tahu? Kayu tu lagi paket di penetapan satu Ramadan. Yang kedua, tarawih. Betul nak banyak nama beda tarawih apa? Ini yang mau tanya sih. Tarawih itu apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Sunnah. Bapak mau lo bagaimana dengan anak sunnah? Apa nak kata sapon awak bersunnah nak bagi tangga pun sembahyang ai sabalik. Ambo 23. Ada nak kagak? Ada nak? Urut kita pun banyak. Tak pakai sabun dek gara-gara sembahyang sabalik sama 23. Nan galak dia, nan tidak sembahyang. Nan sembahyang, nan sabalik betul. Nan 23 betul. Tidak sembahyang pak. Galak ini, duduk di lapau. Main kami kau. Kuliah itu lihat dalam hadis riwayat Bukhari, kitab Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari namanya. Dalam kitab itu ada nama pembagian kitab usia, kitab puasa. Namanya kitab tarawih, kitab salat tarawih. Khusus pembahasannya di luar kitab puasa. Dalam hadis itu dinyatakan pertemuan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Nabi itu tidak pernah menambah selama bulan suci Ramadan ataupun indah Ramadan sembahyang malamnya illa ala ihda asyrata, kecuali sabaleh rakaat. Jika barang sabaleh betul. Kau hadis tunjuk pakai dari Sayyidah Aisyah. Kalau ada bertanya, dari sembahyang sabaleh itu, sabihan dari Sayyidah Aisyah menjadikan sembahyang malam Nabi sabaleh rakaat. Kita tarik hadis itu, bahwa metode yang Nabi pakai untuk melaksanakan salat sabaleh rakaat ko. Atau yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Nabi sembahyang sampai rakaat sekali salam. Cuman dan pernah tanyakan bara rancak bacaan Al-Quran Nabi, bara panjang bacaan hadis yang dibaca Nabi. Bara sembahyang Nabi sampai rakaat sekali salam. Jika Pak sampai rakaat sekali salam langsung sampai bersih nomor 1 kedua. Hadis riwayat Aisyah. Cuman dan pernah tanyakan bara rancak bacaan Nabi, bara panjang bacaan yang dibaca Nabi. Dalam hadis lain dikatakan kana yaqumu fil laili hatta tanfatira qadamahu. Nabi itu salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Di arang kae, di saking lamun tagak bengkak kaki Nabi ko. Mengintiklah Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, lima tasnai hadza ya Rasulullah. Aku kakakuban supaya wahai Rasulullah, engkau Nabi maksud diampunkan dosamu yang terdahulu, dosa yang akan datang pun telah diampunkan. Aku kakakuban supaya wahai Rasulullah, Allah pasti dosa diampunkan dari Tuhan. Allah pasti wa masuk surga. Pak aku malek supaya Nabi dijamin masuk surga, dosa yang diampunkan dari Allah, dan surga pasti ini masuk surga dulu. Awak masuk darjat tanah, masuk surga tahu, opinion tadi masih sempat meninggalkan sholat yang fardu dulu, yang sunnah kau ganti, yang fardu 5 waktu sehari semalam kau sholat 8 waktu. Kau laki-laki sholat musaji dan farusin musaji siapa najum kuliah dulu. Nah ya, pertama hadis dari Sayyidah Aisyah, "Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Lalu Nabi lanjut sembahyang sampai rakaat dengan bacaan yang panjang dan fasih. Sama baca Nabi sampai pertama sampai kedua. Tutupi bah, tsumma yusalli salasan. Lalu Nabi sembahyang 3 rakaat sebagai witir. Para jumlah sabaleh rakaat. 3 para tadi sabaleh rakaat cara sampai 3. Betul tidak? Betul. Cie kami. Dan kedua Pak, ada tak awak pernah mendengar orang yang sembahyang sabaleh rakaat cuma yang pakai cerut bol cie? Ada tak? Pernah mencoba? Wah, kalau lihat coba tanah lebat buka bisa cie kena. Aku dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kamu tanya ke mama cie, khusus ke mama. Bini Nabi kau ada barat. Tak apa-apa ada mama. Kalau papa mau tanya semangat jawab. Mama nanti laka. Para banyak bini Nabi kau. Sabaleh. Apa-apa bang. Apa-apa ambil boleh karena cik payah makan. Terima tambah lupa. Balik itu wajib bolong. Jadi bini Nabi kau ada sabaleh. Ketika menginap di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia sembahyang sabaleh rakaat metode dia pakai yang 3. Bini tiada Sayyidah Maimunah bibi Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Bahas sembahyang Nabi ko, "Tsumma yusalli rak'ataini khafifataini." Pertama bana kamu lihat sembahyang Nabi ko sembahyang 2 rakaat dengan rakaat yang ringan. Anak ringan kau. Capek kah? Tidak. Nabi sembahyang hanya membaca Al-Fatihah tanpa doa intikaf, tanpa membaca ayat setelah Al-Fatihah. Yang pertama, tsumma yusalli rak'ataini khafifataini. 2 rakaat yang ringan. Selanjutnya tsumma yusalli rak'ataini ala 11. Lalu Nabi sembahyang berbalik, metodenya 2 sampai 5 kali ditutup yo. Cie, pada dia sabaleh. Betul juga.
Sembahyangnya sama-sama leh bawa. Cuman cara dan dipakai beda membawa. Bahas sikap awak kayaknya jangan sampai awak penyalahan pukul. Nan sawaleh 221 batua. Nan sawaleh yang P3 batua nan salah ya tadi. Yang minta sembahyang. Kita sembahyang terus salah berapa? Sembahyang tarawih kok? Sunat cuman rugi. Bakal rugi. Pastikan awak masih bisa ikut Ramadan selanjutnya? Pasti. Coba tunjuk tangan di situ. Siapa yang bisa memastikan dirinya Ramadan besok pasti duit. Silakan tunjuk tangan. Kalau orang tunjuk tangan kita jadi masa ubah. Kita jadi bro. Kok nyampang ya sampai Ramadan besok alhamdulillah. Dua yang salat musawalih rakaat. Terakhir dan sembahyangnya 23. Aduh dijawab Bapak. Dijawab Bapak Mahmud sekalian. 23 itu 7 menit kami. 7 menit kami. MotoGP raihkan kami doang 50 menit boleh capek sudah latih. Baru selesaikan usia juara. Ikut 7 menit 23 rakaat. Selesai gitu. Itu dia terosi, bukan caranya. Imamnya Pak, jamaah Pak. Nah, kalau itu mendakwah sekalian ganti olahraga. Ngamping aku sekali deh, tidak ya. Agak parah, tambah parah ketika murid. Pak, aku tak aku mah supaya kacang badan. Adakah tuntunan dari Nabi? Itu jadi hadis Nabi yang umum. Salatul laili masna. Sembahyang malam kok 2 rakaat. Kamu tanya Cik, sembahyang tarawih kok masuk sembahyang malam atau tidak? Masuk. Sembahyang sunat yang itu keradukan setelah sembahyang isya sampai sebelum sembahyang subuh namanya salat. Jadi sembahyang tarawih masuk salat malam tidak? Masuk. Jadi hadis Nabi yang salatul laili masna kok masuk tidak? Masuk sembahyang malam kok 2 rakaat. Adakah Nabi batasi bara banyak rakaatnya kaki itu gue? Tidak. Cuman lihat hadis selanjutnya fa idza khashiya ahadukum as-subha kok tapi awak subuh masuk ala sahur fa autara bi wajibatin tutup satu rakaat. Kok ada saking sanamu salat ke bapak tai sembahyang sampai 100 rakaat terlalu sahur. Alasan subuh aja karena masih 4 tahun ya gara-gara sembahyang. Cuman bahkan kok bisa sampai 20 rakaat. Padahal dalam hadis Nabi salatul laili masna tanpa dibatasi bara banyak jumlah rakaat. Ikut terjadi pada zaman khalifah yang kedua dalam Islam. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pada suatu malam keluar dari kota Madinah ke jalan kota Budawai dari masjid punya keluar kali lihat di Purnasko. Macam dia bah, Cik Umar solat seorang imam. Umar Cik lain seorang imam. Umar Cik lain seorang imam. Pak pojok-pojok pada sembahyang bapak. Cik Umar, alangkah baiknya abang buat seluruh jemaah kok anggota tapat di Masjid Nabawi. Aku tunjuk Cik Imam siapa imam? Ubay bin Ka'ab. Ubay, yo khalifah, tolong pimpin salat tarawih masyarakat Madinah. Jadi wahai khalifah, barang itu gue. Kalau kurang yang salat musawalih rakaat baca panjang. Kalau dalam riwayat lain mengatakan sampai 100 ayat Al-Baqarah atau sampai surat Ali Imran selesai Al-Baqarah. Masuk surat An-Nisa sampai Al-Maidah baru kamu. Jadi kalau dakwah kira-kira. Kalau dah Ar-Rahman jadi baca upi-upi jemaah. Jemaah nak upi. Dan imam santai. Dan jemaah banyak menehet di belakang. Tak dapat tak ada tamu tagain. Tak ada dulu. Akhirnya Pak timbul inisiatif Umar. Kalau seandainya sholat 8 rakaat 3 witir baca yang panjang, itu gue 2 kali lipat. 20 sawaleh kali 2, 20 itu 7 cik witir.
Sama nak kira-kira. Kalau bacaan panjang, rakaat sedikit. Kalau rakaat banyak, bacaan agak pendek pada masa balik dan mulai lo 7 menit selesai. Nanti deh bunyi Bismillah cek wal tolin cek. Bismillahirrahmanirrahim wal tolin. Amin. Allahu Akbar. Dia pernah mencelia ayam itu aja bareng. Macam contoh, agak apa? 7 menit selesai 23 rakaat balik tidur. Leka mungkin itu tuh. Kan imam boleh santai na jamaah belakang ba? An mudo boleh santai na agak umum ba? Supaya tinggal mungkin kok kaki apa nih macam dia apa nih aku lagi mungkin. Jadi timbul inisiatif Umar untuk membuat sholat tarawih 23 rakaat sampai itu. Benar. Berdua. Masa boleh rakaat tadi ba? Berdua. Baca roh hampir 3 buat gua. Nan cara 221 buat gua. Nan sembahyang 23 buat gua ke tidak? Buat gua juga. Yang salah dia tadi. Jawab bilang. Jemaah dia. Yang salah dia tadi. Yang minum. Kita nak tahu dulu dah kalau sembahyang itu mah. Because seuzon kita ini kan. Yang salah tadi yang tidak sembahyang sama sekali. Bisa tidak tarawih, tidak pulau. Baca hadis Nabi, "Man qama ma'al imam hatta yusifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama di imamnya, mulai dari Isya sembahyang tarawih 10 sampai witirnya, dicatat untuknya sembahyang malam samalam suntua. Itu mulai sembahyang rata-rata jam 9, setengah 10 lah sudah. Berarti setengah jam itu salatnya. Nah, kalau seandainya ikut imam mulai dari sembahyang Isya tadi sampai ke sembahyang tarawih itu witir dicatat dari malaikat awaklah sembahyang samalam suntua para lancar. Nah, dia mau menikah tarawih dia mau menikah Isya dia menikah rugi. Dari sekian banyak metode yang dicontohkan oleh Rasulullah, banyak puluh saja di tangan-tangan masyarakat. Sifat awal selaku masyarakat yang punya ilmu, amal bapak mama bos kalian mana dia? Kalau ilmu namanya ilmiah, mana dahulu amal baru ilmu? Mana dulu? Ilmu dulu baru amal. Karena hadis yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, amalan tersebut akan tertolak. Apa makna daripada hadis kau awak sembahyang sekali tidak awak tak ada ilmu sembahyang awak tertolak nak salat awak tertolak. Makanya berilmu dulu baru beramal. Di samping awak berilmu awak harus beramal. Dan awak ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Wa suruh jamaah sembahyang satu. Dan awak tidak sembahyang ilmu lain tapi bodoh. Iko pasangan do dari perwakilan tim selama Ramadan pun satu pada Mariaman. Bijaksanalah awak dalam bersikap menghadapi keberagaman. Itu satu. Adonan sembayangnya selalu. Adonan sembayangnya 20 di Makkah sembayangnya sampai 29 rakaat. Tak ada masalah. Bapak di situ yang sembayang 23 kamu gadun. Bagai dua ya mama sekalian. Pada sana bagi tangga dan maka sampun negara-negara. Cik sembayang 23, cik sembayang sebaliknya kalau siang di tangan-tangan tidak sembayang sama sekali. Sama-sama komponen. Individual saluan kita bakal gue tak dua pakai dong seperti ini. Padahal bulan puasa itu momentum untuk awak sama-sama saling memaafkan agar nantinya awak kembali fitrah di hari raya Idul Fitri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru waktunya maaf sebanyak aku sanggup tadi lah banyak maaf. Kira pan wah tadi. Kalau tapi aku nak sampai banyak berupa. Ini gua lagi dia kami ini. Siko apa? Ini gua lagi pertama kami sampai ke dia. Pas siko kami tarik